Ada 3 aplikasi yang nggak terkenal, tapi ternyata ada DC-nya. Banyak orang yang ngira kalau aplikasi ini aman-aman aja, karena nggak terkenal nih, karena nggak ada DC-nya. Nggak taunya, ada beberapa orang yang gagal bayar di sini, ternyata didatengin sama DC-nya. Oke, apa saja kah aplikasi itu? Simak video ini sampai habis. Bicara pinjaman online, pasti akan bicara yang namanya kalian mengalami gagal bayar. Kalian pinjam di aplikasi, saat kalian nggak bisa bayar, ya udah, kalian konsekuensinya akan didatengin sama DC atau debt collector pinjol. Nah, hal itu jadi ketakutan kalian, ketakutan yang dimana DC itu datang ke rumah, bikin malu, lalu bikin kita stres untuk menghadapinya. Padahal sih kalau menurut saya sih biasa aja, DC ya hanya orang-orang biasa. Bahkan yang DC-nya katanya mau datang, kalian sudah di-chatting sama DC-DC yang mengancam kalian, sama DC yang akan mengancam begini dan begitu, kalian sudah takut. Nah, gimana nanti kalau ada DC yang datang ke rumah? Nah, ini yang akan jadi permasalahan. Oke, banyak orang yang bilang katanya mencari informasi, wah ternyata di aplikasi ini tidak ada DC, wah aplikasi ini tidak ada DC. Kebenaran berita itu harus di cross check dulu, apakah benar atau enggak. Banyak orang yang gagal bayar di situ didatangin apa enggak. Pada dasarnya ya, semua aplikasi pinjaman online yang OJK itu boleh pakai DC lapangan. Kalau mau pakai DC lapangan, oke. Tapi untuk 102 pinjol yang legal itu. Kalau ilegal udah pasti nggak ada DC lapangan ya lah. Yang legal, jangankan ada DC lapangan. Dia keluar ada DC-nya aja, kantornya di mana, itu bisa ditangkap sama polisi. Karena itu ilegal. Oke, langsung saja nih. Apa aja sih 3 aplikasi itu yang ternyata ada DC lapangan ya? Yang pertama itu Atom. Atom.id. Ya, Atom ini kalau kalian tahu, ini adalah berafiliasi dari Kredit Pintar. Kredit Pintar kalian tahu ya, Kredit Pintar itu banyak banget DC-nya. Sudah menyebar di seluruh di Indonesia. Ya, beberapa yang melaporkan katanya di Kalimantan ada DC lapangan yang datang. Dan ada beberapa di Sumatera juga ada DC lapangan yang datang. Jadi, tidak menutup kemungkinan kalau emang DC Atom ini datang. Karena dia berafiliasi sama Kredit Pintar. Nah, buat kalian bingung nih, apakah DC lapangan ada apa enggak di bank Atom? Sudah dipastikan sih ada. Walaupun emang nggak semua yang gagal bayar di Atom itu datang apa enggak. Tapi kalau misalnya emang sudah berafiliasi sama Kredit Pintar dan DC-nya mungkin sekalian untuk menagih sama nasabah-nasabah Kredit Pintar, bisa jadi kalian didatangin sama DC yang Kredit Pintar itu sendiri. Yang selanjutnya nih, yang kedua adalah Credifast. Nah, Credifast ini berafiliasi sama Kredivo. Coba kalian buka deh aplikasi Kredivo-nya. Kalau kalian pinjam di Kredivo. Nah, Kredivo-nya sendiri itu kalau misalnya untuk pinjaman tunainya, pinjaman dana tunainya itu ada bacaan Credifast. Nah, otomatis ini berafiliasi sama si Kredivo itu sendiri. Kredivo udah terkenal lah, DC-nya banyak. Jadi kalau misalnya kalian gagal bayar di Credifast, ya dipastikan kalian akan didatangin sama DC lapangannya. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga nih, yaitu Tunaiku. Tunaiku ini produk dari Amar Bank, ya, dari Bank Amar. Jadi kalau misalnya kalian gagal bayar situ, sudah otomatis yang datang dari pihak Amar Bank itu, dari DC aplikasi Amar Banknya. Nah, jadi gitu teman-teman deh, ada 3 aplikasi tuh. Yang pertama Atom.id, Credifast, sama Tunaiku. Kalian yang gagal bayar di situ, tolong komentar ya, apakah pernah didatangin DC ataukah sedang diteror sama DC-nya. Oke, jadi begini, solusi untuk menghadapi DC itu sama aja seperti video-video yang saya bahas sebelumnya. Yang penting kalian itu nggak usah panik, yang penting kalian juga nggak usah berpikir untuk gali lubang tutup lubang, dan berpikir bagaimana cara menghindar dari DC lapangannya. Kalau emang datang ya udah hadapin aja, tinggal ngomong satu kata, saya belum mampu bayar. Satu kalimat maksudnya, saya belum mampu bayar. Kalau saya tanya lagi kapan bayar, nah ini kalian jangan pernah menjanjikan kapan bayar. Karena kalau kalian sudah menjanjikan kapan bayar, DC-nya itu akan bolak-balik terus. Mungkin DC yang itu yang datang, atau bisa ini nanti teman-teman yang pada datang lagi. Intinya apapun gagal bayar itu santai. Nggak usah bagaimana kalian gali lubang tutup lubang, berpikir bagaimana caranya harus ada uang, paksa bayar, cari pinjaman lain, gali lubang untuk ke aplikasi lain, itu nggak usah. Nah, pertanyaan lagi, apakah setelah ada di lapangannya masuk slick OJK? Kemungkinan juga ini akan masuk slick OJK juga, ya. Karena Atom.id kan berafiliasi sama Kredit Pintar, yang dimana juga Kredit Pintar juga bekerja sama bank, dan bisa jadi kalian gagal bayar di sini bisa dilaporkan sama slick OJK-nya. Begitupun sama Credifast. Nah, begitupun apalagi yang namanya Amar Bank, bisa dilaporkan ke slick OJK. Buat kalian yang sedang gagal bayar,
Nggak usah mikirin selek OJK dulu ya. Yang penting bagaimana kalian aman untuk diri kalian, aman untuk pikiran kalian, ada uang nanti bayar, tunda dulu kalian bayarnya, jangan dipaksa bayar ya. Nggak apa-apa gagal bayar, mungkin kalau misalnya sudah 3 bulan lewat, 4 bulan lewat, bahkan setahun kalian punya uang, lunasin aja. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, singkat saja, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.